Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Oke Otomotif Channel. Siang ini sangat panas sekali ya teman-teman. Panasnya tuh sampai terik ya, sampai kelihatan baju saya basah. Itu saking panasnya ya. Oke, kita ke inti teman-teman. Jadi kali ini kita kedatangan Supra X125 ya. Permasalahannya itu di masalah pengereman teman-teman. Jadi di pengereman ini teman-teman, motor ini masih bisa ngerem, tapi kadang bisa, kadang enggak ya teman-teman. Itu yang paling bahaya. Seandainya di tempat yang rame, jadi itu yang paling bahaya. Seandainya di saat kita ngerem terus tiba-tiba enggak bisa, itu yang paling bermasalah. Jadi di sini teman-teman, selain remnya ini kadang bisa ngerem, kadang tidak ya. Juga handle remnya ini kaku teman-teman ya, kaku. Artinya kaku itu kadang dia nggak bisa direm gitu ya. Kadang dia bisa ya teman-teman. Kalau di masalah di rodanya tetap berputar, tetap bisa berputar. Artinya tidak seret atau apa ya. Yang intinya tidak normal. Jadi sekarang saya akan memberikan tutorial cara memperbaiki atau menyervis ya teman-teman. Dan mencari langkah-langkah memperbaikinya teman-teman ya. Jadi khusus untuk teman-teman pemula atau teman-teman yang mau mengerjai sendiri di rumah, bisa lah ya kalau sudah menonton video kita ini. Oke teman-teman, sekarang kita langsung ke permasalahannya seperti apa dan penyebabnya kira-kira di mana ya. Oke teman-teman, sekarang saya perlihatkan. Baik teman-teman, kelihatan di sini ya. Permasalahan yang pertama adalah di karet master pump di sini ya teman-teman, ini bocor. Artinya karet di sini kalau bocor ya otomatis angin itu akan masuk ataupun minyaknya akan keluar teman-teman. Itu yang membuat rem ini tidak bekerja normal ya. Kadang dia kaku, kadang udah bisa ngerem ya, begitu ya teman-teman. Itu sangat bahaya sekali, apalagi kalau kita di tempat yang rame, misalnya di pasar ataupun di orang nyongkolan ya. Kalau di Lombok itu bahaya sekali ya. Jadi kadang dia nggak bisa ngerem ya, jadi orang itu kita tabrak ya. Itu yang pertama. Masalah yang pertama di sini adalah bocor di karet master pump. Kedua teman-teman, masalahnya di bagian kaliper ini teman-teman. Biasanya di sini sudah terlalu kotor ya, karena memang faktor umur, cakramnya nggak pernah diservis biasanya ya teman-teman. Jadi di sini sudah minyak cakram itu seperti grease ya, atau seperti gemuk. Jadi sudah mengental teman-teman, itu yang menutup jalur oli. Itu yang bikin dia agak seret juga teman-teman, ataupun agak kaku ya teman-teman di saat kita ngerem itu. Sekarang kita bongkar aja ya teman-teman. Kita bongkar total, karena biasa di bengkel kami ini harus kita bongkar total biar fungsi kerja dari rem cakram itu bekerja dengan sempurna dan empuk dan enak ya kita ngerem jadinya. Oke teman-teman, sekarang kita bongkar aja. Dan di bagian atas ini teman-teman, di bagian karet master pump ini juga kita bongkar. Kita buka yang di sini ya. Kita bersihkan juga nanti pakai lap atau apa. Yang tentunya di sini kami menggunakan spet untuk membersihkan lubang di dalam itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita buka ya. Baik teman-teman, yang pertama kita bongkar itu adalah kaliper dulu ya. Jadi di sini saya gunakan obeng min ya, seperti ini. Jadi kalau teman-teman nggak punya obeng getok kayak gini ya, pakai obeng min biasa juga bisa ya. Tapi yang jelas kalau pakai gini lebih cepat ya. Jadi kita buka tutupnya dulu yang ini teman-teman ya. Ini sebagai pengaman derat aja teman-teman ya. Seandainya nggak ada pun ini teman-teman, artinya penutup derat ini ya, penutup baut ini ya, nggak masalah ya teman-teman. Karena kadang ini yang sering bermasalah, nggak bisa kebuka. Oke, lalu yang ini. Baik teman-teman, setelah tutupnya kebuka ya seperti ini. Setelah tutupnya kebuka seperti ini, kita siapkan kunci L5 ya. Kenapa saya bilang L5? Karena ini 5 mili ya teman-teman. Ini kita pakai yang 5 mili. Seperti ini ya, tuh. Nah, longgar juga, udah longgar juga teman-teman ya, seperti ini. Jadi kalau dia nggak longgar ya biasanya terlalu kencang ya. Biasanya saya gunakan sambungan di kunci L ini agar lebih cepat kebuka. Kenapa harus kita longgarkan di sini teman-teman ya? Jadi secara teknisnya ya teman-teman,
kalau kita longgarkan nanti setelah kaliper ini kebuka, kalau bautnya ini terlalu kencang, wah itu sulit sekali kita pegang lagi ya. Jadi sebaiknya di saat terpasang seperti ini. Oke, untuk baut yang pakai L bintang ya seperti ini, kita sambung ya, karena biasanya ini kencang ya. Kalau udah longgar ya seperti tangan sebelah aja kita pakai bisa ya. Oke teman-teman, dia lumayan kencang ya teman-teman, lumayan agak sulit ini. Oke, setelah kebuka seperti ini teman-teman, jadi yang ini adalah pegangan baut kampas cakramnya ya, baut kampas cakramnya. Sekarang kita tarik seperti ini, kita buka. Nah, jadi kenapa saya bilang seperti tadi itu, kenapa kita longgarkan di atas ya, artinya di saat masih terpasang di shock, karena ibaratnya ada yang megangin lah begitu ya teman-teman. Jadi kalau kita udah buka gini terus kita longgarkan ini, biasanya agak sulit ya, karena butuh teman untuk megangin lagi ya. Oke, sekarang seperti ini teman-teman. Jadi pertama yang akan kita nanti itu ya teman-teman, kita bersihkan dulu, lalu di bagian ini ya, ini kita kasih grease di sini atau gemuk agar dia lebih lancar nanti baliknya itu ya. Ini agak sulit, nanti kita getok pakai palu karet ya. Jadi jangan pakai palu biasa teman-teman. Ini bekas palu biasa, bekas palu besi ya, jadi agak rusak jadi bracketnya ya. Kita pakai palu karet ya teman-teman. Jadi sekarang untuk mengeluarkan skepnya ini atau piston di kaliper ini teman-teman, kita tekan tuas cakramnya ya. Kita tekan tuas cakram yang di atas. Jadi secara teknisnya teman-teman, cakram ini belakangan ya, artinya tuasnya belakangan kita, atau handle-nya ya belakangan kita buka. Jadi setelah piston ini terbuka ya teman-teman, bisa lihat di sini pistonnya cuma satu yang keluar. Jadi sekarang kita ganjel yang sebelah ini, kita ganjel aja yang sebelah ini ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita tekan lagi tuasnya agar piston yang sebelahnya lagi keluar ya. Kita tekan aja teman-teman seperti ini. Kita cakram aja, terus kita tekan aja tuasnya sampai piston yang sebelahnya ini ikut keluar ya, karena ini ibaratnya sebagai penolong kita ya. Jadi kalau kita tarik pakai tang kadang agak sulit ya teman-teman. Di sini kita tekan aja pakai tuas handle-nya ya, atau handle cakramnya tuh, kelihatan ya pistonnya keluar ya teman-teman. Jadi dengan sendirinya dia keluar ya itu ya. Jadi kalau sudah keluar banyak seperti ini, gampang nariknya itu, gampang teman-teman, gampang kita keluarkan lah begitu ya. Oke, sekarang kita bantu pakai tang. Setelah dia keluar hampir setengahnya bahkan lebih ya, ini yang keluar, jadi kita tarik pakai tang. Di saat kita tarik ini teman-teman ya, hati-hati jangan terlalu dalam teman-teman. Kenapa? Karena nanti kalau dia lecet yang bagian agak dalam yang ini misalnya ya, pistonnya yang dalam ini lecet, itu berbahaya. Jadi dia bocor, nanti bocor oli lewat sana ya. Jadi sekarang kita tarik di ujungnya aja, kita pegang pakai tang, lalu kita putar ya teman-teman. Kita putar pelan-pelan. Memang ini agak sulit ya, jadi enggak segampang yang kita lihat teman-teman. Jadi ini agak sulit. Jadi kalau dia kadang agak terlalu sulit ya, kita kocok aja lagi pakai tuas handle-nya ya, handle cakram ini ya teman-teman. Kita cakram aja sampai dia keluar habis ya. Oke, setelah hampir keluar semuanya ya, sekarang kita tarik pakai tang, pasti cepat dia keluar. Oke, dan tentunya teman-teman di sini tuh ya, lihat, bahkan tidak perlu kita tarik pun, setelah kita cakram aja dia, artinya kita tekan tuas handle cakram ini ya, maka dia akan terus keluar ya.
Oke, teman-teman. Sementara itu, maksud saya tadi itu kita terus tekan aja yang atas ini ya, supaya terus mendorong piston yang tadi itu, piston yang di kaliper. Sekarang kita, teman-teman bisa lihat ya di sini ada percikan minyak. Ini adalah minyak rem, teman-teman. Berarti yang bocor itu adalah karet master pump yang di sini ya. Sekarang kita buka handle-nya ini, teman-teman. Baru kita buka karet yang di atas ini ya, yang di master pump ini. Oke, teman-teman, setelah saya buka handle-nya ya, kelihatan sekarang sudah kelihatan ini ya, minyaknya udah keluar. Tuh, ya. Jadi ini ada kancingan di sini, teman-teman. Lalu ini kita buka menggunakan tang kancing, atau kalau teman-teman yang nggak punya tang kancing bisa gunakan obeng yang agak tajam atau besi atau apapun lah ya. Yang penting tajam itu sebagai alat kita cungkil sedikit ya. Kita cungkil di bagian kancingan kancingannya ini ya, atau klipnya lah ya, begitu ya kita sebut. Oke, teman-teman. Seperti ini. Saya contohkan seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini saya ibaratkan teman-teman yang nggak punya tang kancing ya, tuh dengan cara kita cungkil aja, kancingannya sudah keluar. Artinya kita pakai alat apapun ya, bisa pakai bekas paku atau bekas ruji motor ya, boleh. Oke, sekarang seperti ini teman-teman, tuh kelihatan kalau ini sudah bocor dan sampai sini. Kalau sudah olinya sampai sini atau minyak cakranya sampai sini, berarti ini menandakan ada kebocoran ya. Kelihatan juga di dalam ini sudah sangat kotor. Jadi ini jelas minyaknya sangat kotor ya. Jadi kita ganti, kita bersihkan ya, teman-teman. Saya perlihatkan ya, teman-teman. Di sini kelihatan ya, tuh. Kotor sekali, teman-teman. Bahkan minyak cakramnya udah habis ya, yang itu. Jadi di sini teman-teman kelihatan ya, tuh. Di lubangnya ini, jadi lubang karet master pump ini ya. Dia sangat kotor, teman-teman, tuh. Bahkan ada lubang kecil ya, yang kayak jarum, nanti itu akan tersumbat, teman-teman. Jadi kalau itu tersumbat, jelas tidak akan enak jadinya fungsi kerja dari rem cakram ini. Oke, sekarang kita bersihkan pakai air ya, teman-teman. Jangan pakai bensin ya, pakai air aja. Lalu kita lap ya, atau lap basah boleh. Yang penting bisa bersih ya, teman-teman. Dan disemprot pakai air, pakai kompresor. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya kompresor, pakai spet aja ya, pakai spet campur air, itu juga udah cukup ya. Dan pastikan sudah kering ya, baru kita pasang karet master pump yang baru. Oke, teman-teman, sementara kita bersihkan yang atasnya. Jadi ini kita buka ya, sekarang kita tarik aja. Kita tarik aja ya pistonnya seperti ini ya. Tuh, gampang ya, teman-teman. Kelihatan ya. Kelihatan minyak cakramnya udah parah, kotor ya. Sini, teman-teman. Sekarang teman-teman saya perlihatkan ya. Tuh. Minyak cakramnya sudah kayak grease ya, udah mengental. Jadi ini yang membuat sumbat, teman-teman. Ini yang membuat kinerja dari rem cakram ini berkurang, bahkan tidak berfungsi kadang ya. Di saat menarik, di saat kita tarik ini ya, teman-teman, pastikan kita pegang di ujung ya, ujung piston seperti ini ya, jangan sampai terlecet di bagian dalam ini ya. Tuh, ini udah kering. Sekarang kita bersihkan, teman-teman. Lihat ya, bahkan ini sudah mengental ya. Oke, teman-teman, jadi ini kita bersihkan ya. Terserah teman-teman mau pakai cara seperti apa, yang penting bersih. Tapi saya sarankan menggunakan air ya, air sabun, teman-teman. Jadi ini kita bersihkan, kita kuas, semprot pakai kompresor. Kalau yang nggak punya kompresor, pakai spet aja ya, spet suntikan itu. Kalau nggak punya ya pakai keran aja ya, teman-teman. Tapi kan kalau pakai keran jelas akan basah ke mana-mana ya. Jadi terserah cara teman-teman seperti apa, yang penting bisa bersih. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekarang sudah kita bersihkan ya. Di dalamnya juga udah bersih nih, teman-teman ya. Ini udah bersih. Dan lubang kecil ya, lubang kecil di dalam ini juga sudah bersih ya. Lubang kecil ada 2 lubang di sana, udah bersih. Dan lubang karetnya juga sudah bersih ya, yang ini.
Sekarang intinya, jadi di sini teman-teman ya, ini yang baru, kita kasih pelumas ya, pelumas sedikit di karetnya ini teman-teman supaya cepat terpasang ya. Oh ya, pernya hampir kelupaan. Pernya di depan teman-teman seperti ini. Setelah kita pasang seperti itu teman-teman, ini kancingannya ya. Memang ada kita disediakan ring seperti ini teman-teman, tapi tidak semua ringnya ini bisa terpasang teman-teman. Artinya kalau hanya bisa masang kancingan, berarti hanya kancingannya aja yang kita pasang ya. Oke teman-teman, di kalipernya juga sudah bersih ya seperti ini. Jadi di sini kita kasih grease ya di lubang yang dua ini, lubang pegangan bracket ini ya, untuk bracket cakram ini. Jadi ini sangat perlu. Kalau dia kering di sini teman-teman, otomatis cakramnya nanti seret, tidak bisa balik dia yang ini ya. Jadi kita kasih grease sejenis grease CPT ya teman-teman yang ini. Jadi kalau kita pakai grease yang terlalu kental juga kayaknya kurang bagus ya. Jadi di sini saya pakaikan yang licin tapi nggak terlalu lengket ya. Kita kasih grease cukupnya. Jadi seperti ini teman-teman. Oh ya, untuk ini juga silbutnya juga ya teman-teman, jangan sampai kelupaan. Oke, seperti ini. Jadi ini sudah lancar ya ini. Untuk di seal yang di o-ring yang di kaliper ini teman-teman, kita pakaikan grease yang model begini, yang lebih ringan. Dia licin tapi nggak lengket ya di bagian dalam ini, karena kalau kita pakai yang lengket, kita khawatir nanti fungsi kerjanya juga kurang maksimal. Di pistonnya juga perlu teman-teman, yang ini juga perlu kita kasih grease sedikit. Oke, seperti ini. Baik, untuk minyak cakram teman-teman, kita pasangkan dulu ya, kita taruhin dulu. Jadi ini seperti ini teman-teman ya. Dan di bawahnya juga, di kaliper ini juga perlu teman-teman, perlu kita taruhkan ya minyak di sini. Jadi di saat kita taruhkan minyak sampai full, kita tekan tuas cakram ya, atau handle cakramnya kita tekan sampai nanti ada gelembung-gelembung di sini teman-teman ya. Kita pasang dulu handlenya ya teman-teman. Baik teman-teman, handle cakram sudah kita pasang. Kita masukkan minyak rem. Sampai penuh ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita tekan handle cakramnya sampai gelembung-gelembung ini keluar ya, seperti itu. Ini kita tekan sampai gelembungnya berhenti ya, artinya sudah tidak bergelembung lagi ya. Itu menandakan bahwa di minyak di selang cakram ini ya, di selangnya ini sudah full terisi minyak rem. Jadi kita harus isikan dari atas dan dari bawah.
Baik teman-teman, setelah kalipernya tidak bergelembung lagi ya, sekarang kita masukkan pistonnya, atau ya pistonnya seperti ini, dua-duanya teman-teman, seperti ini ya. Kita masukkan secara bersamaan. Jadi kalau dia agak sulit teman-teman, bisa dibantu kita cungkil pakai obeng ya. Setelah masang seperti ini teman-teman, seandainya dia agak sulit ya, bisa dibantu pakai kampas cakram ya. Bisa dibantu pakai kampas cakram seperti ini, lalu kita cungkil pakai obeng ya. Jadi sampai benar-benar masuk teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan lah ya. Kurang lebih 4 mili ya teman-teman, kurang lebih 4 mili atau ketebalan piringan cakramnya ya. Jadi sebelum kita pasang teman-teman, perlu kita tes, kita tekan tuas cakram, lihat di bagian pistonnya ya. Tuh, bagian pistonnya naik, itu menandakan bahwa cakramnya sudah bisa berfungsi. Sekarang kita tes, lalu kita setel ya. Kalau memang dia kurang enak, kita setel ya teman-teman. Kita buang angin lewat nepelnya ini. Oke teman-teman, sudah kita pasang ya seperti ini, dan kurang lebih 4 mili atau 5 mili ini kita pasang sekarang. Lalu kita tes ya. Baik, untuk yang di master pumpnya teman-teman, kelihatan di sini minyaknya terlalu penuh ya. Jadi itu fungsinya spet. Kita sedot ya. Kita sedot sampai batas garis itu ya teman-teman. Lalu kita pasang tutupnya dan kita tes. Oke, sudah kita pasang tutupnya teman-teman. Sekarang tinggal kita tes ya. Ini dia agak kosong, dia kosong ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini dia kosong. Kita kocok dulu. Lihat teman-teman, sudah semakin berisi, sudah semakin terasa ngerem ya. Jadi ini kita kocok sekitar 10 kalian ya teman-teman. Lalu kita buang anginnya ya. Pan, sekali. Tolong dikocokkan ini. Kocok 10 kali. Bolehlah 10 kali. Lalu ditahan. Tahan ya. Sekarang kita buang angin lewat nepel ini teman-teman. Lewat sini ya. Jadi angin yang masuk tadi yang terperangkap itu yang akan kita buang ya. Kita pakai kunci T8 boleh, kita pakai kunci ring 8 juga boleh ya. Jadi ini teman-teman, kita buang sedikit. Lepas man, lagi tes. Tes rem. Tes. Ya. Oke teman-teman. Sekarang remnya sudah enak. Sudah lembut seperti ini. Jadi angin yang terperangkap di selang ini teman-teman ya, itu kita buang lewat nepel ini dan sudah terasa enak sekali sekarang ya. Dekat sekali Pak. Sekarang kita putar. Ya teman-teman, sudah enak sekali. Ya seperti ini. Atas cakramnya juga sudah lembut. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Langkah-langkahnya seperti tadi itu, dan yang terpenting adalah kita bersihkan dan kita kasih grease ya teman-teman. Oke, semoga videonya bermanfaat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya. Aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terupdate dengan video-video kami yang terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.